Hai Kiddy Parents, saya Hanif Auswari. Bayi dan anak secara teratur perlu diberikan imunisasi atau vaksinasi. Bahkan orang tua sebetulnya juga harus diberikan vaksinasi. Bahkan pada akhir-akhir ini makin sering orang diberikan vaksin karena ada penambahan vaksin COVID-19. Bayi atau anak yang diberikan vaksin bukan hanya vaksinnya yang perlu, tetapi ada satu hal lagi yang penting Anda perhatikan, yaitu catatlah pemberian vaksin ini dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana membuat catatan vaksin yang baik? Untuk apa vaksin dicatat dengan baik? Kalau ini pertanyaan Anda juga, maka video ini cocok untuk Anda. Bayi atau anak yang telah diberikan vaksin perlu dicatat pemberian vaksin tersebut. Dokter memang mencatat di dalam catatan yang disebut catatan medik. Dokter itu melakukan pencatatan di halaman buku yang menuliskan kegiatan hari itu dan diberikan vaksin apa. Tetapi yang saya maksud pencatatan yang baik itu bukan hanya pencatatan seperti itu, tetapi pencatatan itu perlu dipindahkan ke dalam tabel pencatatan jadwal vaksinasi. Tabel yang berisi rangkaian pemberian vaksin secara menyeluruh dalam satu tabel, ini perlu Anda lakukan dan Anda perhatikan. Dokter umumnya juga melakukan pencatatan ini di dalam tabel, tetapi apabila itu belum dilakukan, Anda perlu melakukannya sendiri agar Anda dapat mengetahui pencatatan itu dengan mudah dengan melihat satu lembar kertas saja. Apa gunanya tabel ini? Tabel ini dengan cepat bisa digunakan dokter pada saat berikutnya akan memberikan vaksinasi. Anda bisa mengecek dengan cepat, misalnya dokter mengatakan hari ini akan diberikan vaksinasi hepatitis A yang kedua. Kalau lihat tabel yang Anda sudah buat atau dokter sudah buat sebelumnya, akan mudah sekali Anda mengetahui bahwa betul bahwa vaksin yang kedua itu belum diberikan, dan dengan melihat tabel itu Anda bisa melihat jarak pemberian vaksin pertama dan kedua ini berapa bulan. Vaksin hepatitis A jaraknya yang baik itu adalah 6-12 bulan dari pemberian pertama kedua. Maka dengan cepat Anda bisa menghitung bahwa ini sudah waktunya. Dokter yang akan memberikan juga melihat tabel itu, karena juga dengan demikian dia tahu bahwa ini sudah waktunya, ini belum waktunya. Dan kalau dengan mencatat seperti itu, dengan melakukan pencatatan secara teratur, dengan cepat, dokter bisa juga mengetahui vaksin mana saja yang belum diberikan. Dengan melihat catatan vaksin ini, dokter dapat menentukan pemberian vaksin yang berikutnya. Anda sendiri pun bisa melihat dengan melihat tabel yang sudah dibuat itu dibandingkan dengan rekomendasi vaksin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Anda dengan cepat tahu mana vaksin yang belum diberikan dan Anda juga bisa mengecek jadwal berikutnya. Apalagi kegunaan dari tabel ini. Dengan ada tabel pencatatan yang baik ini, pada waktu anak besar, pada saat dia masuk sekolah, kadang-kadang sekolah yang berikutnya minta catatan vaksin. Dia minta jadwal pemberian vaksin-vaksin sebelumnya. Kalau anak ke luar negeri, juga sekolah di luar negeri seringkali meminta catatan ini. Nah, dengan membuat catatan yang rapi, Anda dengan cepat bisa tahu vaksin yang mana saja yang sudah diberikan dan mana yang harus dilengkapi sebelum anak masuk sekolah tempat yang baru. Jadi penting sekali Anda memiliki catatan vaksin untuk anak Anda dan juga untuk Anda sendiri kalau Anda juga melakukan vaksinasi. Dan dengan mengetahui gunanya pencatatan yang benar ini, maka Anda membantu diri Anda untuk mempunyai catatan yang benar dan memudahkan dokter
untuk memberikan vaksin berikutnya, dan dengan demikian mengurangi waktu kunjungan Anda karena dokter tidak harus memindahkan satu persatu, melihat satu persatu agar pemberian vaksin berikutnya menjadi benar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini berguna, dan kalau berguna, bagikan kepada teman Anda, dan kalau Anda pertama kali datang ke channel saya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk Anda bisa mengikuti konten saya yang berikutnya. Sampai jumpa.